Kalian fans lover animasi Papa Art? Dan pengen tahu gimana cara ngebuat animasinya di HP? Well, di video ini kita bakalan ngebedah animasi Papa Art cuma pakai dua aplikasi. Yang hasilnya nanti bakalan kayak gini. Duh, lo liat no si Ubay dari tadi pagi bengong mulu. Ah udah biarin aja, asal gak makan ternak warga. Paling juga mikirin utang. Yo, assalamualaikum barudak Sundanes. Selamat datang kembali di channel Yan Animasi, dimana tempatnya tutorial animasi dan review voice changer. So, di video kali ini Minion bakalan ngasih saya requestan dari kalian yang nyuruh untuk ngebuat animasi Papa Art ini. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe dari kalian bisa membantu algoritma video ini oleh Mamang YouTube. Jika sudah, langsung aja kita ke videonya. Sebelum itu, kita intro dulu. Selamat menonton dan gaskeun! Oke barudak Sundanes, jadi di video kali ini kita bakalan ngebuat animasi Papa Art cuma pakai HP dan cuma pakai dua aplikasi ini aja. Dan tentunya ini cocok banget buat kalian yang pemula. Oh ya, untuk dua aplikasi tersebut di sini kita bakalan menggunakan aplikasi Ibispen dan Aligmotion. Yang dimana aplikasi Ibispen ini kita bakalan ngebuat bahan-bahannya seperti background, karakter, ekspresi muka, dan lainnya. Dan untuk Aligmotion sendiri ini kita bakalan ke tahap rigging atau ke tahap penggerakan animasinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi di sini kita langsung aja buka aplikasi Ibispen-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Ibispen-nya. Nah, langsung aja di sini kita buat project baru, dan di sini untuk rasio kanvasnya kalian bisa ikutin settingan yang Minion pakai ini. Buat untuk cerita animasinya di sini aku itu terinspirasi dari episodenya Ubay nembak Anya, yang dimana episodenya itu di awal-awal si Ubaynya itu ngelamun. Nah, episode tersebut bakalan aku pakai untuk tutorial kali ini. Well, di sini juga aku udah siapin dua sketsa scene yang dimana kalian boleh pakai dan kalian tinggal download aja di deskripsi karena aku udah taruh linknya di sana. Nah, sketsa ini bisa ngebantu banget kalau misalkan dari kalian itu ada yang belum bisa ngegambar sketsa ataupun ngegambar anatomi manusia. Dan sketsa ini juga ngebantu kalian untuk nemuin art style kalian ataupun karakter kalian, mau itu dari rambut, mata, sampai bajunya. Jadi kalian boleh berkreasi sebebas mungkin. Oh ya, untuk animasi kali ini mungkin agak sedikit ribet dari biasanya, yang dimana karena ini tuh animasinya ngegerakin setiap bahan kayak bagian kepala, badan, background, dan yang lainnya. Diusahakan kalian itu harus pakai layer yang baru supaya nantinya kalian nggak salah layer. Soalnya kalau kalian salah layer itu ribet banget. Oke, langsung aja untuk pertama-tama di sini bagian referensi atau bagian sketsanya kalian bisa turunin dulu opacity-nya, dan di sini kalian bisa tambahin layer yang pertama itu kalian bisa namain juga layer background. Nah, di sini untuk bagian background kalian bisa bikin yang simple aja seperti ini. Jadi gak usah bikin dulu yang ribet-ribet. Lanjut, jika sudah di sini kita bakal ngebuat bagian mejanya, dan dipastikan juga kalian pakai layer yang baru. Dan di sini untuk menggambar mejanya kalian bisa menggunakan penggaris. Nah, jika sudah di sini kita lanjut untuk ngebuat bagian wajahnya kayak mata, hidung, sama mulutnya. Dan sini itu ada garis merah, itu adalah garis bantu supaya kalian nggak bingung untuk peletakan matanya di mana. Dan untuk mata dari karakter satu ini aku buat sederhana aja. Dan jangan lupa untuk style anime pasti di bagian bulu alisnya ataupun bulu mata itu tebal ya teman-teman. Lanjut, untuk matanya kalian bisa menggunakan fitur lasso, kalian salin dan tempel supaya kalian nggak usah ngegambar dua kali. Biasanya itu nggak simetris atau nggak sama lah kalau kita gambar lagi gitu.
Nah, biasanya pas kalian salin tempel di aplikasi Ibispen ini pasti bakalan ada layar tambahan yang dimana itu adalah layar hasil tempelan kita. Nah, caranya di sini kalian bisa gabungin aja ke layar sebelumnya. Caranya kalian bisa klik yang ini. Lanjut, jika sudah di sini kita bakalan bikin bagian kepala sama rambutnya. Nah, untuk rambutnya sendiri aku bakalan pakai referensi dari Pinterest. Untuk ngegambar telinga sama dagu, di sini kalian bisa pakai tools yang namanya penggaris simetris. Supaya gampang gak gambar dua kali dan lebih ngehemat waktu. Lanjut, jika sudah di sini kita bakal menggambar bagian badannya dan jangan lupa pakai layar baru juga. Jangan lupa untuk pakaiannya kalian bisa pakaiin kayak baju sekolah karena ini temanya anak sekolahan, jadi ya kita sesuaikan aja. Ya, untuk ngebuat animasi itu harus punya kesabaran yang ekstra, apalagi untuk animasi kali ini. Jadi kalian harus bersabar supaya dapat hasil yang bagus juga. Ya, pokoknya kalau ngebuat animasi kalian harus nikmatin aja prosesnya dulu. Oh ya, sedikit informasi dan sedikit tips kalau misalkan kalian bingung dan malas lihat layar yang menjunjung tinggi nilai kebangetan itu ya kalian bisa pakai yang namanya folder. Nah, yang lima folder ini lebih ngebantu dan lebih ngeefisiensi layarnya supaya kelihatannya enak gitu. Nah, caranya kalian bisa klik yang ini. Lanjut, di sini kalian tinggal klik aja tambahkan folder. Nah, caranya di sini kalian tinggal masukin aja ke bawah layar folder ya. Caranya itu kayak gini. Yang asal layarnya itu amburadul jadi lebih enak dilihat setelah pakai folder. Dan kalau menurutku sendiri folder ini emang ngebantu banget buat nandain bagian mana aja kalau misalkan kita lupa gitu. Lanjut, di sini kalian boleh masukin beberapa layar kayak badan, kepala, sama yang lainnya itu pakai folder yang baru. Karena di sini kita bakal masuk ke bagian step coloring supaya nanti pas coloring itu di satu folder gitu. Lanjut, di sini kalian tinggal coloring aja sesuai dengan folder masing-masing. Misalnya folder badan, nah kalian tinggal tambahin layar baru dan kalian taruh layar baru itu di bawah layar badannya dan di situ kalian tinggal coloring aja dan kalian lakuin hal yang sama di setiap folder yang berbeda. Di sini juga kalian boleh menambahkan shading pada karakter kalian. Oh ya, untuk bagian lehernya di layar badan kalian bisa buat seperti ini. Karena nanti kita bakalan sambungin dengan bahan kepalanya. Nah, untuk scene yang kedua, bagian ekspresi wajahnya kalian bikin beberapa. Contohnya kayak mulut yang berbicara kayak A, I, U, E, O. Ataupun mata yang berkedip itu kalian bikin. Karena nanti di scene kedua itu banyak banget pembicaraan pada karakter. Jadi di situ kalian buat aja. Karena untuk scene pertama ini kita bakalan bikin yang kayak bengong gitulah. Jadi matanya yang berkedip doang. Jadi mulutnya mah diam aja. Dan untuk tampil pembicaraannya kalian bisa lihat aja di video yang ini. Karena di situ Minion udah kasih beberapa bahan yang bisa kalian download secara gratis. Dan jika semua bahannya sudah selesai, di sini kalian tinggal save aja bahannya satu persatu. Contohnya kayak layar mata berkedip, mata terbuka, ataupun layar badan, ataupun layar kepala, background, dan mejanya. Itu kalian save satu persatu. Nah, jika kalian udah meng-save satu persatu bahannya, di sini langsung aja kita pergi ke Alik Motion untuk bagian tahap riggingnya.
Oke teman-teman, di sini langsung aja kita buat project baru. Caranya di sini kalian klik tanda plus yang ini. Lanjut di sini untuk rasionya kalian bisa pilih dan aku saranin kalian bisa pilih yang ini. Dan untuk FPS-nya kita pakai 30 frame per second aja. Dan di sini kita tinggal klik buat proyek. Nah, untuk pertama-tama di sini kalian bisa masukin terlebih dahulu audionya. Karena di sini kita bisa menempatkan atau kita bisa menyesuaikan dengan durasi animasi kita. Lanjut di sini kalian tinggal cari aja folder ataupun audio yang udah kalian dubbing atau kalian edit. Lanjut jika kalian udah menambahkan audionya, di sini kalian tinggal tambahin aja bahan-bahan yang udah kalian buat di Ibispen tadi. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja semuanya. Oke, sedikit info buat barudak semua, karena untuk animasi kali ini itu caranya hampir sama banget semuanya. Cuman di sini kalian harus dengerin di awal doang atau yang ini doang, karena nanti kalau kalian main skip aja, nanti kalian nggak paham. Oke, jika bahan-bahannya udah kalian siapin semua, nah di sini kita bakalan ngebuat grup untuk setiap karakternya atau untuk setiap bahannya. Karena di animasi Papa Art ini itu ada art style yang dimana si karakternya itu bagian kepalanya gerak ke bawah sedikit. Jadi kita bakalan pakai art style tersebut. Nah di sini caranya kalian bisa tahan terlebih dahulu layer yang mau kalian buat grupnya. Nah kalian tahan di bagian sini. Dan di sini kalian bisa pilih ketiga layer ini. Dan lanjut di sini kalian bisa klik yang ini untuk ngebuat grupnya. Dan otomatis bakal kebuat grupnya. Dan kalau misalkan dari kalian pengen ngedit grupnya ataupun pengen masuk lagi ke dalam layar tersebut, kalian tinggal klik aja layarnya. Dan di sini kalian tinggal klik aja edit group. Nah di sini kalian bisa cut ataupun ganti scan yang nantinya kita bakal pakai. Lanjut di sini kalian bisa buat grup lagi untuk bagian layar muka sama bagian layar wajahnya, karena di sini nanti kita bakal gerakin seperti art style-nya Papa Art. Oke, lanjut di sini untuk bagian scene yang pertama, kalian bisa buat alur ceritanya itu si karakter pertama lagi ngelamun, dan di sini kita bakalan buat kayak efek matanya itu lagi ngedip. Oke, untuk caranya di sini kalian bisa pergi ke grup karakternya, dan di sini kalian bisa pergi lagi ke bagian grup wajahnya. Supaya gak pusing, di sini kalian bisa namain terlebih dahulu si grupnya agar lebih mudah aja. Oke, lanjut di sini kita bakalan mainin di bagian waktu timelinenya atau bagian milidetik dari satuan terkecilnya sebelum 1 detik. Sebagai contoh di sini kalian bisa klik dulu layar bagian wajahnya atau ekspresinya. Lalu aku bakalan cut di bagian 15, dan di sini kalian bisa kasih jarak 5 aja yang nantinya di sini kita bakalan cut di 20. Nah, di sini kalian bisa ganti di bagian frame yang udah kalian cut tadi. Nah, caranya di sini kalian klik dulu layer yang udah kalian cut tadi, dan di sini kalian bisa klik color fill atau yang ini, dan di sini kalian bisa klik yang ini, dan di sini kalian tinggal masukin aja bagian wajahnya atau bagian ekspresi mukanya yang berkedip. Untuk bagian mata berkedipnya di situ kalian bisa buat lagi supaya animasi kalian terkesan lebih hidup. Dan untuk caranya itu hampir sama seperti yang di awal tadi, jadi kalian bisa tiruin aja. Kurang lebih untuk hasilnya bakalan kayak gini. Untuk scene kedua di sini kita bakalan ngebuat animasi berbicaranya. Nah, untuk caranya itu hampir sama seperti yang mata berkedip tadi. Cuman di sini kita harus sesuaikan dengan ucapan dari audionya seperti a, i, u, e, o, dan di sini juga kita harus sesuaikan dengan pengucapan karakternya. Seperti biasa di sini kalian masukin terlebih dahulu bahan-bahannya. Dan sedikit saran dari Minjan, di sini kalian nggak usah dulu gabungin semuanya menjadi satu grup. Karena nanti di bagian audionya itu kan kita harus ngedengerin nih. Nah, kalau kita grupin terlebih dahulu itu si audionya nggak bakalan kemasukin. Jadi di situ kalian jangan dulu dimasukin ke grup, tapi di situ kalian susun terlebih dahulu. Nah, jika semuanya udah beres, lanjut tuh kalian bisa masukin ke dalam grup supaya lebih rapi. Nah, di proses ini kalian harus benar-benar siapin kuping kalian harus pahami intonasi dari audio dubbingan kalian, dan kalian harus pastiin dengan percakapan mulut karakternya. Nah, untuk tabel pembicaraan karakternya kalian bisa cek aja di video Minjan sebelumnya atau video yang ini, ataupun kalian bisa cari referensinya dari Pinterest ataupun Google. Ya, untuk bagian tahap percakapannya di sini kalian harus lebih sering-sering putar di bagian hasilnya supaya lebih akurat juga pengucapan mulutnya.
Jika udah, kurang lebih untuk hasilnya bakalan kayak gini. Oke, kurang lebih untuk hasilnya bakalan seperti itu, dan di sini kalau misalkan kalian mau tambahin mata berkedipnya juga itu boleh banget supaya animasi kalian lebih terkesan hidup. Jika udah, di sini kalian tinggal rapiin aja dan masukin aja ke dalam grup untuk layar ekspresinya. Oke, di sini sebenarnya ada satu scene lagi yang dimana karakter temanku yang lagi duduk ini itu ada scene yang dimana dia itu ngobrol dan difokusin ke karakternya itu sendiri. Nah, di sini aku gak bakalan kasih lihat untuk prosesnya karena untuk prosesnya itu hampir sama seperti yang di awal. Cuman di sini aku bakalan kasih tahu gimana caranya ngebuat background dan karakternya itu lebih ngedeket. So, di sini kalian bisa masukin terlebih dahulu background dan layar mejanya dan juga layar karakternya juga. Nah, di sini untuk bagian background dan layar meja itu kalian bisa besarin menggunakan move and transform atau kalian bisa klik yang ini setelah kalian udah klik layarnya. Nah, di sini ada 4 tools yang dimana kalau kalian pengen ngebesarin gambarnya itu kalian bisa pencet yang ini. Ataupun buat kalian yang mau ngegeser-geser objeknya, kalian bisa pakai yang paling atas atau yang ini. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan aja dengan karakternya juga. Lanjut di sini untuk ngebuat stylenya Papa Art yang dimana kepalanya itu gerak ke bawah. Nah, di sini kalian pergi dulu ke grup wajah. Pastikan dulu di grup wajah ini itu bagian wajah sama kepalanya udah nyambung atau udah kesatu. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa klik dulu layar wajahnya dan di sini kalian bisa klik move and transform dan di sini kalian bisa pilih atau klik yang ini yang dimana di sini kita bakal menggunakan keyframe. Nah, untuk keyframe-nya sendiri kalian bisa atur jaraknya seperti ini. Jangan lupa di tengah-tengahnya kalian bisa tambahin lagi satu keyframe dan di sini kalian bisa tarik ke bawah. Nah, di sini kalian bisa tambahin lagi untuk gerakan style seperti ini dan kalian bisa cantumin di beberapa karakter lainnya. So, jika kalian udah nyelesain semua tugasnya, kurang lebih untuk hasil akhirnya bakalan kayak gini. Nah, kurang lebih untuk hasil akhirnya bakalan kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita ekspor hasil animasinya, di sini kalian bisa keluar dulu dari grup wajahnya. Caranya di sini kalian tinggal klik yang ini. Nah, terus untuk ekspornya kalian bisa klik yang ini. Terus di sini kalian bisa sesuaikan aja untuk settingannya dan jika udah di sini kalian tinggal klik aja buat proyek. Dan di sini kalian tinggal tunggu aja prosesnya. Jika udah di sini kalian tinggal klik aja save. Oke, Barudak Sundanes, mungkin segini dulu untuk video kali ini dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah mohon dikoreksi kembali karena Minion sendiri masih dalam tahap belajar. Dan kalau misalkan dari Barudak Sundanes ingin nge-request seputar animasi ataupun voice changer lainnya, boleh banget kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. So, hatur nuhun banget yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita comeback lagi di video selanjutnya. Saya Yan Animasi undur diri, salam Sunda. Adios.